Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Aris. Saya tinggal di Kalisoro, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman. Saya bersama teman-teman mengelola pabrik pengolahan pupuk yang ada di Kalisoro ini. Kami bersama-sama warga memanfaatkan kotoran-kotoran yang tidak terpakai untuk kita olah menjadi produk yang bernilai. Awal pembuatan pupuk ini sebenarnya dulu pernah ada COVID gitu kan. Kita benar-benar kesulitan untuk mencari pekerjaan. Jadi kita bersama-sama mempunyai ide untuk membuat pupuk karena bahannya juga melimpah dan murah. Karena kita punya waktu dan punya tempat, akhirnya kita olah karena memang modalnya sedikit. Terus kita pasarkan di petani-petani langsung. Tapi sekarang sudah sampai ke toko-toko pertanian dan instansi pemerintah. Terus karena dikelola dengan baik, makanya bisnis ini malah berkembang sampai saat ini gitu kan. Gimana tuh? Modal awal itu sebenarnya cuma habis untuk transportasi. Ibaratkan 200.000 itu untuk sewa mobil, untuk beli bensin. Selebihnya bahan yang kita ambil juga masih gratis gitu kan, karena dulu cuma minta di temen gitu kan, kita olah, kita lembutkan, punya satu gilingan. Setelah itu dari keuntungan yang didapat dari 1 ton itu bisa kita lipatkan menjadi sampai sebanyak ini saat ini gitu kan. Modalnya sebenarnya 0 rupiah. Ya kalau tuh transport, kalau bensin itu wajar gitu. Untuk perkembangannya kita beli alat-alat ini juga hasil dari keuntungan, sama sekali bukan dari investasi, bukan dari duit pribadi atau bantuan, itu enggak. Jadi alat-alat ini kita beli sendiri dari keuntungan itu. Alhamdulillahnya sekarang sudah omset itu 30-40 ton per bulan. Omset yang kita dalam nominal itu bisa sampai 40-an juta per bulan. Dulu pasarnya karena teman saya sering beli di toko pertanian kan pasti kenal gitu kan. Nah, dari teman-teman yang awalnya kenal itu akhirnya mau untuk dititipkan kompos gitu kan. Dititipkan kompos dari 1 toko, 2 toko, 3 toko, akhirnya ya dari lihat perkembangannya kok ternyata jalan gitu kan, karena bagus untuk tanaman, kita kembangkan menjadi ya sekarang ada puluhan toko lah yang sudah langganan, untuk hampir 30 toko yang langganan di pengolahan ini. Terus online jualan, instansi pemerintah, terus perusahaan juga semuanya juga berjalan sampai sekarang. Kendala-kendala yang kita alami sebenarnya ada, tapi tidak terlalu berisiko besar karena memang kompos itu kan lebih aman gitu kan. Jadi kendala-kendala yang kelihatan sih hanya masalah cuaca dan masalah musim. Bahan juga jadi basah, pembeli juga berhenti atau menunda pemakaian pupuk organiknya karena tanaman yang lain gitu. Lapangan pekerjaan baru jelas iya, dan kita utamakan untuk warga-warga yang di sini karena memang awalnya kita berdiri ini sebenarnya untuk mencari rezeki bareng lah, ibaratnya kita olah ini terus warga juga bisa ikut, bisa mendapatkan hasil dari yang kita olah ini. Karena kita berada di kampung, ya kita sosialnya juga harus imbang gitu kan. Tidak sekedar mencari keuntungan yang kita pakai sendiri seperti itu. Untuk bahan utama kita pakai kotoran sapi dan kambing. Untuk kotoran sapi kita olah menjadi kascing dan kotoran kambingnya menjadi kompos kambing pada umumnya, seperti itu. Untuk pengolahannya kita fermentasi kotoran sapi yang ada di kandang sebelum kita bawa ke sini. Dan lokasi ini sebenarnya hanya untuk proses penggilingan, pengayakan sampai kemasan, sampai jual. Jadi di sini nanti akan diproses untuk penghalusan sampai ke jual. Jadi untuk aplikasinya itu sebenarnya lebih ke spesifiknya itu untuk tanaman cabai. Kalau untuk tanaman lain saya rasa bisa pakai ini, cuma nanti cost-nya mungkin terlalu tinggi karena cabai ini sebagai pupuk dasarnya cabai, rata-rata petani di sini sudah memakai ini karena terbukti daya hidupnya lebih tinggi dengan pupuk kami ini.
memang formulasi yang kita buat itu lebih ke cabai gitu. Untuk harga di lokasi saya termasuk terjangkau. Karena dengan satu karung ini kan sebenarnya kalau dikembangkan bisa menjadi 3 karung itu kalau ditambah bahan sekam atau arang itu ya. Jadi memang ini sebenarnya cukup terjangkau karena petani merasa mampu untuk membeli ini gitu. Jadi kita harus untung, petani juga harus ringan atau saat beli juga harus untung juga gitu. Kita sering setor ke toko pertanian itu berarti petani itu sudah cocok dengan pupuk kita. Menilainya begitu saja karena petani itu memang mana pupuk yang bagus itu yang akan dipakai gitu kan. Artinya petani menilai ini bagus seperti itu. Sebenarnya rahasianya itu ketekunan, bagaimana kita menyikapi bisnis dengan baik, yaitu yang kunci utamanya. Kalau dari segi pengembangan tentu saja saya masih banyak produk yang sedang saya kembangkan gitu kan. Tapi secara umum orang untuk membuat usaha seperti ini ya namanya bisnis harus diperlakukan seperti bisnis pada umumnya gitu. Dari 4 orang yang kerjasama ini bahkan uang 1.000 perak pun tidak berani ambil kalau itu memang duit perusahaan gitu kan. Ya contoh sederhana itu seharusnya bisa menjadi patokan atau bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang akan membuat bisnis seperti ini gitu kan. Ujung-ujungnya gagal itu karena mereka tidak memperlakukan usahanya sebagai bisnis yang profesional ya. Maksudnya ada uang yang keluar, uang yang masuk itu tidak terkontrol dengan baik gitu kan. Atau pengembangan itu pun tidak fokus gitu kan. Makanya bisnis itu kadang-kadang dengan 1 orang atau dengan 4 orang itu lebih bagus yang 1 orang tapi fokus atau 4 orang yang fokus gitu loh. Nah kita sebagai contoh saja untuk contoh saja kita 4 orang dan kita fokus semua gitu kan. Ada yang marketing, ada yang sales, ada yang marketing, ada yang formulasi, ada yang pengembangan di lokasi, semuanya itu berjalan dengan baik, makanya kita bisa berkembang dengan baik. Untuk harapan ke depan kami itu bisa mewujudkan atau bisa membantu warga di sini supaya lebih baik secara perekonomian. Ya kami tidak muluk-muluk ya. Misalkan dari usaha ini warga-warga di sini bisa bekerja di sini, terus ibu-ibu bisa membantu memasarkan, terus membuat UMKM, nantinya ada UMKM yang akan kita kelola bareng-bareng gitu kan. Ini kan termasuk UMKM juga. Jadi sebagai contoh juga sebagai batu loncatan untuk warga bisa lebih maju lah dibandingkan yang sebelumnya gitu. Jadi untuk pesan saya untuk anak-anak muda yang pengen bisnis atau untuk siapa saja yang pengen bisnis itu utamakan keseriusan, utamakan niatnya. Jadi segala hal, bahkan saya contohkan saja dari kotoran yang sangat tidak berharga ini pun bisa saya jadikan uang. Artinya bagaimana pola pikir kita untuk maju, untuk berkembang. Dari hal-hal yang kecil itu kita olah menjadi besar. Nah ini kotoran ini termasuk yang tidak berharga sebenarnya, karena kalau terlalu banyak juga dibuang, petani juga tidak membutuhkan terlalu banyak pupuk, makanya kita harus kelola dengan profesional gitu kan. Ya itu yang bisa saya ibaratkan bisa contohkan, karena saya sudah jalan, dan yang akan merintis ya silahkan merintis tapi dengan sikap profesional seperti itu. Untuk pemirsa atau teman-teman yang mau mencoba pupuk saya itu bisa menghubungi saya atau di Google Map pengolahan pupuk Kascing Farmer Speed ini, nanti di Google Map pasti sudah muncul dan itu nomor WhatsApp saya. Nanti bisa
bisa WA saya, atau nanti atau sekedar ingin tahu, sekedar ingin main, sekedar ingin lihat bisnisnya itu seperti apa, silahkan datang ke lokasi saya. Itu di Kampung Kalisoro, pupuk organik Kalisoro nanti sudah muncul. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk Cap Capung. Diingat juga bahwa kita harus mulai menanam organik, karena pupuk yang kita pakai selama ini sebenarnya pupuk yang tidak sehat untuk kita.